Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, video terakhir terkait simulasi ANBK itu informasi tentang menu simulasi di web ANBK ya, kemudian cara install Proctor Browser dan cara install Exambro Client. Nah, kemarin waktu saya live itu saya ngomong nanti akan saya buatkan video tentang simulasi ANBK serentak yang dikerjakan proktor ANBK itu apa aja di hari pelaksanaan ya. Jadi hari Senin dan Selasa itu kita ngapain aja gitu teman-teman ya. Atau hari kalian mau simulasi gitu. Jadi ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman lakukan. Persiapan aplikasinya ya. Untuk simulasi itu aplikasi yang full online itu kita pakai download dan install aplikasi Proctor Browser ya. Kemudian download dan install aplikasi klien untuk di laptop siswa, kecuali yang pakai Chromebook, itu sudah ada bawaannya ya, itu nomor satu. Kemudian untuk yang semi online berarti downloadnya adalah Exambro Proctor, kemudian download Exambro Client dan setting ke semi online karena Exambro Client itu sama, cuma beda di settingannya aja apakah online atau offline semi online gitu ya. Kemudian atur IP server dan klien, dan terakhir lakukan sinkronisasi VHD sesuai petunjuk di web ANBK. Di web ANBK itu ada panduannya ya untuk sinkronisasi ya. Dilakukan di hari Sabtu atau Minggu, terserah kalian. Itu perbedaan aplikasinya. Kalau untuk catatan tambahannya yaitu jangan lupa untuk selalu membackup VHD hasil sinkronisasi. Ini bagi yang semi online ya. Kemudian persiapan usernya, karena kan kalau aplikasinya sudah ada tentu kita harus lihat usernya. Usernya itu ada di menu simulasi di web ANBK yang sudah saya jelaskan di video menu simulasi ya. Kemudian cek user Proctor untuk simulasi. Nah, passwordnya itu belum muncul untuk yang full online. Akan muncul malam Senin jam 8, itu paling cepat seperti itu katanya ya. Akan dipublikasikan jam 8. Jadi kita tunggu aja ya. Kemudian cek kartu login peserta di menu simulasi. Nah, kartu login tidak sesuai jumlah siswa karena tidak wajib melibatkan siswa. Jika mau melibatkan siswa, maka gunakan kartu login seadanya saja, teman-teman ya. Jadi kalau dapatnya 10 ya udah 10 aja yang digunakan untuk login gitu. Nah, di hari pelaksanaannya itu kita ngapain sih? Yang pertama jelas kita harus buka web ANBK dan cek pengumumannya di situ. Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian kalau sudah ada pengumuman untuk pelaksanaan, kita tinggal login ke Proctor Browser menggunakan user yang ada di menu simulasi ya. Selanjutnya kita setting tes sesuai instruksi di web ANBK. Ya kalau yang full online ya kita tinggal klik set gitu, nanti saya tunjukkan ilustrasinya ya. Kemudian aktifkan user di kartu login sesuai yang mau login ke laptop klien. Jadi, kan tadi dapat kartu 10 tuh. Kalau memang mau mengaktifkan satu aja ya berarti yang dicentang satu siswa aja. Kalau memang misalnya 10 kartu mau login semua, mau mengerjakan semua, ya udah dicentang semua 10-10-nya enggak masalah ya. Intinya yang mau login berapa, nah itu yang diaktifkan. Aktifkan usernya gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Kemudian cek token jika sudah jamnya, karena biasanya token itu muncul paling cepat itu jam 7.20 teman-teman. Artinya ya kita tunggu di jam 7.20 nanti ada menu untuk rilis token gitu ya. Kemudian nanti klien mulai mengerjakan ketika token sudah muncul. Kalau token belum muncul ya memang belum bisa mengerjakan ya. Kemudian pastikan sampai selesai mengerjakan. Artinya jangan jangan tidak selesai ya, kalau udah login harus diselesaikan mengerjakannya, oke? Kemudian kalian bisa mengikuti simulasi di hari mana saja. Ini sepemahaman saya begitu, jadi kalian boleh ikut hari Senin atau Selasa, Rabu, atau Kamis, gitu ya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, ini dia ilustrasinya. Ini saya ambil dari gambar di aplikasi tahun lalu ya, karena sepertinya masih sama. Ini adalah tampilan beranda untuk Proctor Browser. Di sini tampil data sekolah kalian. Di sini semuanya ada di beranda. Kemudian, nah, yang kita kerjakan ini. Pertama kita ke status tes nih. Ke status tes, lalu klik set di sini. Karena untuk yang full online itu biasanya ini kode tesnya, waktu tes, kemudian kelompok tes itu otomatis semua ya. Kelompok tes itu adalah sesi ya, kalau kita ngomongnya sesi ya. Kelompok tes adalah informasi kelompok tes yang sedang berlangsung.
ini kemungkinan karena simulasi itu masuk di sesi satu semua, nggak ada pengaturan sesi gitu ya. Semuanya kelompok satu, jadi semuanya bisa login di awal gitu ya. Kemudian, token tes informasi berupa kode token yang digunakan untuk nanti login. Nah, di sini nih tokennya. Kalau pertama kali ya kalian nanti klik release token gitu kalau udah jamnya ya. Jadi nanti ke klik release token kalau tokennya udah muncul berarti sudah bisa mengerjakan. Kalau masih belum muncul dari servernya memang belum ada, ya udah berarti ditunggu gitu ya. Tapi nanti release tokennya nanti ya. Setelah kita ngeset, klik set ini teman-teman, oke? Kalau sudah ke status tes, langkah berikutnya adalah kita ke kelompok tes untuk mengaktifkan user mana yang mau login. Ini ada di kelompok tes, kalian pilih satu ke status, pilih yang nonaktif, ya. Kemudian langkah kedua, ke kelompok atau sesi mungkin cuma satu, karena simulasi masuk ke semua serentak sesi satu. Jadi di sini nanti pilih satu juga. Kemudian centang user yang akan login. Nah, di sini nih, nanti kan di bawah ada daftar namanya atau daftar usernya. Nah, kalian centang aja yang memang mau login. Kemudian nanti langkah terakhir adalah assign. Di sini assign. Sehingga kalau sudah di assign itu artinya user itu bisa login gitu ya. Udah bisa login ke laptop klien. Karena kalau belum di assign ya belum bisa login gitu ya. Jadi langkahnya seperti itu. Ini sudah ke kelompok tes, kemudian selanjutnya kita kembali lagi ke status tes untuk cek token. Nah, biasanya token hanya berlaku 15 menit, jadi token bisa berubah. Misal, ada 2 siswa mau mengerjakan, siswa pertama hadir tepat waktu, ya, rilis token jam setengah 8, ya, kemudian siswa pertama mengerjakan setengah 8. Kemudian ada siswa baru, siswa yang kedua masuknya jam 8 tuh, ya, maka tokennya pasti sudah berubah. Ketika login, siswa yang kedua berarti menggunakan token yang baru, dicek lagi tokennya ya. Setelah token rilis, maka klien sudah bisa mulai mengerjakan. Gitu teman-teman. Ya, kalau sudah mulai mengerjakan ya udah tinggal kerjain aja sampai selesai. Intinya seperti itu sih, ya. Nah, saat siswa mengerjakan atau klien sudah bisa mengerjakan dan kita bisa cek menu-menu di Proktor, ya. Contohnya, saya ambil gambar di status peserta. Di sini adalah menampilkan beberapa data seperti yang sedang dikerjakan, yang sudah selesai, atau yang baru login, kemudian menampilkan username-nya, nama pesertanya, subtes terakhirnya, nanti kan ada literasi, numerasi gitu ya. Kemudian aktivitas terakhir, kemudian sisa waktunya, ada tombol action selesai tes. Misal nih, ini anak bermasalah laptopnya dan nggak bisa diklik selesai, maka bisa dipaksa selesai tes lewat Proktor, gitu ya. Tapi ya kalau untuk selesai tes, usahakan dari aplikasi kliennya ya, jangan dipaksa dari sini ya. Ini hanya untuk kondisi darurat. Sekali lagi ini tampilan ilustrasi berdasarkan data tahun lalu, gitu aja. Nanti kita lihat aplikasinya atau sama atau tidak, ya tentunya di hari pelaksanaan ya. Ini hanya memberikan gambaran ya. Itu status peserta, kemudian kita menu ke daftar peserta, ya jelas namanya saja daftar peserta, artinya semua peserta yang ikut ANBK. Jadi semuanya tampil di sini, oke? Kemudian selanjutnya ada request reset login, itu adalah untuk siswa-siswa yang misalnya atau user yang bermasalah. Misalnya laptopnya error ya, kemudian laptopnya logout sendiri. Nah, nanti akan muncul request reset login. Itu kalau ada permintaan dari si klien ya. Nah, ini misalnya saat mengerjakan tes dan terjadi logout secara tidak normal karena listrik mati, komputer error gitu ya. Nanti biasanya dia otomatis tampil di sini untuk kita reset. Atau bisa juga kita ke daftar login nih ya, untuk di sini itu menampilkan peserta-peserta yang sudah login ke klien ya. Di sini hanya contohnya 2 yang login ya. Nah, peserta ini bisa kita reset. Misalnya, "Pak, laptop saya error." Ya udah di-reset dari sini juga bisa gitu ya. Ini nanti disesuaikan, kalau yang tidak bermasalah ya dibiarkan aja ya, jangan diutak-atik, oke? Sekali lagi ini hanya ilustrasi gambaran hari Senin besok. Kemudian laporan pengelolaan, nah ini di tahap terakhir, kalau semuanya sudah selesai, kalian bisa mengeklik laporan pengelolaan, kemudian isi datanya, lalu simpan berkasnya ya. Ini bisa dilakukan ketika sudah selesai semua, karena kalau belum selesai ada warning seperti ini nih.
Anda tidak dapat mencetak laporan karena masih ada peserta yang mengerjakan tes. Jadi semuanya harus diselesaikan dulu. Yang login ya, sekali lagi kalau ada yang login harus sampai selesai, baru kita bisa buat laporan. Begitu teman-teman, terima kasih. Itu sedikit ilustrasi untuk langkah-langkah yang dikerjakan proktor saat simulasi ANBK ya. Intinya adalah ini sih teman-teman ya. Intinya kegiatannya ya ini nih, ya. Ini intinya. Nah, silakan di-screenshot saja ya, login ke Proktor, kemudian setting tes, aktifkan user, kemudian cek token agar siswanya bisa login. Sederhananya begitu. Tapi nanti di lapangan kan bisa ada masalah, ada troubleshooting. Nah, itu permasalahan yang situasional yang Ngapakpedia tidak bisa buat uraiannya ya, karena masalahnya di mana kan kita nggak tahu, itu berjalan gitu ya. Tentunya nanti kita bahas di YouTube Ngapakpedia setelah pelaksanaan simulasi, akan kita buat reviewnya. Itu teman-teman. Jadi itu simulasi ANBK yang dikerjakan proktor maupun teknisi saat simulasi ANBK. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, seperti biasa tinggalkan pesan aja di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.